Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang flash calculation. Jadi flash calculation ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bubble dan dew point. Kalau di video sebelumnya kalian diminta memprediksi salah satu fraksi, jadi misalnya diketahui tekanan dan juga fraksi cair, kemudian kalian akan memprediksi berapakah suhu dan juga fraksi uapnya. Nah, untuk flash calculation ini nanti semua kondisi operasi akan diketahui, kemudian kalian akan diminta memprediksi berapakah fraksi cair dan juga fraksi uapnya. Flash operation atau flash calculation di sini digunakan untuk menentukan fraksi vapor dan juga komposisi liquid yang akan kita prediksi berapakah fraksi vapor dan fraksi liquidnya, atau komposisi vapor dan juga komposisi liquidnya berdasarkan data yang disediakan. Di sini data yang disediakan adalah kondisi operasi berupa pressure dan juga temperatur. Berbeda dengan di video sebelumnya pada saat prediksi vapor liquid dengan perhitungan bubble P, bubble T, dew P, dan juga dew T. Untuk perhitungan di video sebelumnya itu diketahui salah satu kondisi operasi dan juga salah satu fraksinya. Entah diketahui tekanannya, maka kita harus menghitung suhu, atau juga bisa diketahui suhu, maka kita akan menghitung tekanannya. Selain itu, di perhitungan bubble P, bubble T, dew P, dan juga dew T itu diketahui salah satu fraksi. Misalnya XI-nya atau X1-nya diketahui, kita diminta memprediksi berapakah X2, berapakah Y1, dan juga Y2. Nah, di flash calculation ini atau flash operation ini nanti data yang diketahui hanya pressure dan juga temperatur, serta di sini ada simbol baru yaitu ZI atau overall composition. Sehingga ada 3 data yang diketahui. Yang pertama overall composition atau ZI, kemudian temperatur, dan juga pressure. Kamu nanti akan diminta menghitung berapakah liquid composition-nya atau XI dan juga vapor composition. Di bagian bawah ini saya berikan contoh gambar untuk menjelaskan ya. Di sini ada F, F itu biasanya menggantikan fit ya. Kemudian di sini ZI adalah overall composition, berarti komposisi yang dimiliki oleh umpan atau fit. Top product diberikan simbol V, vapor, sedangkan bottom product di sini diberikan simbol L atau liquid. Kemudian untuk vapor, komposisinya dinyatakan dalam YI, dan untuk cairan atau liquid dinyatakan dalam XI. Di sini diketahui tekanan dan juga suhu. Flash operation atau calculation ini dapat terjadi atau dapat menggunakan skema isothermal, berarti suhunya tetap, atau isobaric flash, berarti tekanannya yang tetap. Flash calculation ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah termodinamika, sehingga nanti silakan buka kembali buku Smith-Vaness-nya, kemudian carilah subbab flash calculation. Berikut ini adalah tugas mandiri 2 atau TM2, ada 2 soal. Kalian diminta menentukan XI dan YI-nya. Jadi untuk soal A, di sini ada 3 komponen, ada NC5, NC6, dan NC7. Nah, dari soal ini bisa kalian lihat perbedaannya dengan video sebelumnya ketika kalian menggunakan perhitungan bubble T, bubble P, dew P, dan juga dew T. Kalau kemarin cenderung ke biner, jadi hanya ada 2 komponen. Nah, kalau flash calculation ini bisa terdiri dari lebih dari 2 komponen. Contohnya di soal ini ada 3 komponen, sehingga kalau di dalam suatu larutan atau suatu campuran terdiri dari 3 komponen, maka kamu bisa melakukan prediksi berapa sih komposisi cair dan uapnya menggunakan flash calculation. Di soal A ada 3 komponen, C5, C6, C7. Di sini suhunya adalah 200 derajat Fahrenheit dan diketahui tekanannya adalah 2 atm. Diketahui ZI juga, untuk C5 adalah 0,25, kemudian C6 adalah 0,45, dan C7 adalah 0,3. Sehingga total ZI akan selalu 1. Misalnya yang 0,3 ini tidak diketahui di soal, maka kamu bisa menghitung sendiri dengan cara 1 dikurangi 0,25 ditambah 0,45.
Kemudian untuk soal B, di sini ada 3 komponen, ada aseton, asetonitril, dan juga nitrometan. Suhu yang diketahui adalah 300 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 6,8 atm. Di sini yang perlu kamu perhatikan adalah satuan suhu dan juga satuan tekanan. Nanti satuannya harus cocok dengan konstanta antauan yang kamu gunakan. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penyelesaian untuk flash calculation ini. Oke, soal akan saya tulis di kiri, kemudian penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Jangan khawatir, nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama membahas hasil pekerjaan kalian, yaitu tugas mandiri 2. Yang pertama, penyelesaiannya sama seperti bubble P, DP, dan juga DT. Kalian harus mencari dan kemudian mencatat semua konstanta masing-masing komponen. Ingat ya, masing-masing komponen untuk persamaan antauan. Perhatikan satuan suhu dan tekanannya. Kemudian, masing-masing komponen hitunglah PI-SAT-nya menggunakan persamaan antauan yang ln P1 sama dengan A dikurangi B per T plus C. Nanti kalian bisa cek di buku Smith-Vaness, cari satu persatu untuk masing-masing komponen. Maka kalau komponennya ada 3, maka nanti ada P1 SAT, P2 SAT, dan juga P3 SAT. Lalu di nomor 3, tebaklah V per F dan hitunglah L. Jadi di sini V per F-nya kamu tebak dulu. Dari hasil tebakan kamu bisa menghitung L. Caranya bagaimana? Di gambar tadi kan sudah dijelaskan ada aliran feed, kemudian bottom produknya L dan juga top produknya adalah V. Di sini yang kita prediksi adalah F per V. Maka kalau misalnya F per V ini saya bawa ke ruas kiri akan menjadi F dikurangi V per F sama dengan L. Maka penyelesaiannya adalah F per F dikurangi V per F sama dengan L. Sehingga untuk mencari L bisa dicari dari 1 dikurangi V per F. Misalnya kamu menebak V per F-nya adalah 0,6, sehingga L-nya nanti adalah 1 dikurangi 0,63 misalnya. L-nya bisa kamu cari. Kemudian kamu bisa menghitung XI dengan menggunakan rumus yang ada di slide, lalu hitunglah YI. Karena di sini komponennya ada 3, maka kamu akan menghitung XI dan YI untuk masing-masing komponen. Ada X1, Y1, ada X2, Y2, ada X3, dan Y3. Karena ini nanti masih ditebak, ya, sehingga kamu harus melakukan goal seek. Total X harus sama dengan 1, total Y juga harus sama dengan 1. Gunakan goal seek untuk menentukan berapakah V per F yang tepat untuk menghasilkan sigma XI sama dengan 1 dan sigma YI sama dengan 1.